Sebenarnya kalau kita mau jadi YouTuber tuh peralatannya apa aja sih yang harus disiapin? Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Sebenarnya di video kali ini aku mau nge-retake video aku yang ini karena di video itu tuh suara akunya hilang-hilangan sebagian ya. Padahal aku udah pakai micro wireless ya, tapi bukan yang ini. Aku ini ganti beli baru karena ternyata kualitasnya kurang baik. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu peralatan apa aja sih yang sebaiknya YouTuber pemula tuh siapkan sebelum mulai nge-YouTube. Nah, teman-teman, nomor satu peralatan yang harus kalian siapkan yang paling penting adalah handphone. Kalian otomatis kalau mau buat konten di YouTube, kalian harus punya handphone terlebih dahulu ya teman-teman. Nggak perlu kalian beli iPhone, beli yang bagus-bagus terlebih dahulu, yang di atas 10 juta, nggak usah ya teman-teman. Kalian bisa memanfaatkan handphone yang ada di rumah. Asalkan kameranya berfungsi dengan baik, suaranya bisa merekam dengan jelas ya teman-teman. Nah, agar kualitas video kita tuh tidak buruk-buruk banget ya teman-teman. Nah, nama selanjutnya yang gak kalah penting dari HP adalah tripod ya teman-teman. Kenapa tripod penting? Karena biar posisi kita tuh pas gitu ya teman-teman. Aku kan nggak ada nih dana buat beli tripodnya. Kalian bisa aja simpen di mana gitu, atau misalkan di atas bangku, di atas meja, atau di atas lemari yang ada selak-selaknya gitu. Kalian bisa juga. Tapi kalau misalkan kalian punya dana gitu ya, yang pertama kali harus kalian beli menurutku adalah tripod. Kenapa? Karena biar posisinya presisi. Bisa aja misalkan aku nih bikin konten disimpan di mana gitu, tapi kan kadang muka kita tuh nggak pas gini ya, kadang terlalu atas, kadang terlalu bawah, kadang terlalu ngejengkang gitu HP-nya gitu ya. Itulah mengapa menurutku tripod itu penting. Di sini aku pakai tripod jenis yang ini. Aku ada dua karena yang satu aku buat ring light ya. Dulu aku suka make up, jadi aku beli ring light dapet tripodnya. Jadi aku tripodnya ada dua, tapi sama jenis yang ini juga. Menurutku ini tuh kokoh banget ya teman-teman. Setinggi 2 meter aja gak goyang, asal jangan digoyang-goyang-goyang gitu ya teman-teman. Nah, nama selanjutnya tuh ring light atau lighting itu tuh opsional ya teman-teman. Itu tuh tergantung dengan konten kalian masing-masing ya. Karena kan ada di antara kalian yang bikin kontennya di luar ruangan, otomatis kan itu tidak memerlukan lighting ya, itu karena ada cahaya alami dari matahari. Nah, misalkan, Kamil, aku kan belum ada nih dananya buat beli ring light atau lighting. Kalian bisa memanfaatkan cahaya yang ada di rumah kalian. Misalkan kalian bikin konten di depan jendela, di depan pintu, tapi jangan ngalangin pintu ya teman-teman. Nah, di mana aja yang sekiranya cahayanya bagus untuk kalian merekam diri kalian gitu ya. Nah, usahakan pencahayaannya bagus supaya kualitas video kita tuh bagus gitu ya teman-teman. Nah, nomor selanjutnya yang nggak kalah penting adalah micro wireless. Kenapa aku sebut ini nggak kalah penting? Karena hampir semua konten yang ada kita ngomongnya tuh membutuhkan ini ya teman-teman, karena biar suaranya terdengar jelas. Misalkan kalian ngevlog nih, bisa aja nggak pakai, tapi kan kadang suaranya tuh semua suara yang di sekitar tuh ketangkep ya teman-teman, jadi kesannya tuh berisik. Nah, ini tuh sangat berguna biar suara di sekitar itu nggak terlalu kedengaran ya teman-teman. Nah, terus kita tuh ditambah nggak perlu effort teriak-teriak biar kedengaran di HP. Nah, nomor selanjutnya tuh aku nggak tahu ya YouTuber pemula yang lain tuh pakai atau enggak, tapi aku pribadi pakai karena ini tuh memudahkan aku untuk mengkonsep terus untuk menyimpan ide-ide konten aku, yaitu buku. Di sini aku nulis-nulisin ide konten aku ya, misalkan di sini rangkaiannya. Kenapa? Biar pas aku mau konten tuh, aku tuh nggak lupa materinya. Aku bisa baca ulang dulu materinya gitu ya. Nanti sedikit-sedikit kalau misalkan lagi konten lupa, aku bisa lihat lagi gitu. Jadi aku tuh pas bikin konten tuh, aku tuh nggak melebar kemana-mana karena udah terkonsep gitu ya teman-teman. Terus buku juga bermanfaat kalau misalkan aku tuh lagi apa, terus aku tuh kepikiran ide konten gitu. Nah, aku tuh bisa catat dulu, misalkan ide konten apa, terus aku catetin dulu. Terus yang udah aku bikin kontennya aku checklist-checklistin gitu. Kalau menurutku buku tuh sangat berguna ya teman-teman, karena biar ide konten tuh nggak hilang-hilangan ya, karena kan kalau misalkan kita nggak tulis atau nggak kita ketik di HP tuh kadang suka lupa lagi gitu. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah peralatan YouTube yang sebaiknya para YouTuber pemula tuh punya ya, teman-teman. Tapi itu opsional ya.
terserah kalian, aku cuman menyarankan. Itu juga tergantung dengan jenis konten yang kalian gunakan ya teman-teman. Nah, segitu dulu aja dari aku. Buat kalian yang udah nontonin video aku ucapkan banyak terima kasih. Terus buat kalian yang baru nontonin channel YouTube aku ucapkan terima kasih juga. Tapi jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, buat kalian yang ada masukan atau ide atau kritik dan saran atau mau dibuatin konten apa sama aku, kalian bisa komen, DM, dan lain sebagainya. Nah, kalian tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali dengan aku di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.